Halo, perkenalkan nama saya Putri Roberkat Valentina Manalu. Di sini saya akan mempresentasikan hasil yang saya kerjakan, yaitu resume materi etika profesi. Etika profesi dan tata kelola korporasi. Yang pertama kita akan bahas pengertian etika dalam bisnis. Nah, etika adalah disiplin yang berhubungan dengan apa yang baik dan buruk serta dengan tugas dan kewajiban moral. Sementara etika dalam bisnis adalah nilai-nilai moral yang harus dipegang teguh dalam menjalankan bisnis seperti kejujuran, integritas, dan tanggung jawab sosial. Baik, kita akan membahas etika usaha intelektual, tindakan dalam konteks, dan praktik lembaga dan sistem sosial. Yang pertama, etika usaha intelektual, yaitu setiap orang memiliki seperangkat keyakinan atau prinsip etika. Misalnya, kebanyakan orang memiliki keyakinan tentang apakah praktik seperti aborsi, hukuman mati, dan perzinahan itu baik atau buruk, benar atau salah, dapat diterima atau tidak dapat diterima. Keyakinan etis mengandung dua elemen yang terdiri dari subjek dan predikat. Subjek adalah tindakan atau praktik, misalnya hukuman mati, perzinahan, dan berbohong. Yang predikat yaitu apakah dikatakan subjek, misalnya salah, tidak adil, buruk, dan baik. Praktik lembaga dan sistem sosial itu terbagi menjadi tiga, yaitu praktik sosial lembaga sosial praktik, yang kedua lembaga sosial, yang keempat sistem sosial. Dilema etika, yang pertama itu konflik prinsip, yaitu dilema etika muncul ketika prinsip-prinsip etika yang berbeda saling bertentangan. Kalau kompleksitas isu etika seringkali kompleks dan tidak dapat diselesaikan dengan menerapkan ataupun aturan sederhana atau keyakinan moral yang dangkal. Ketiga, kebutuhan akan penalaran etis. Dilema etika membutuhkan penalaran etis yang cermat untuk menimbang prinsip-prinsip yang bertentangan, mengevaluasi konsekuensi dari berbagai tindakan, dan membuat keputusan yang paling tepat dalam situasi tersebut. Yang keempat, proses kognitif dan pengambilan keputusan etis dalam akuntansi. Yang pertama, tahapan perkembangan moral menurut Rollback. Yang kedua, hubungan antara insentitas moral dan pengambilan keputusan etis. Yang ketiga, langkah-langkah dalam Integrated Ethical Decision Making Model. Langkah-langkah dalam Integrated Ethical Decision Making Model. Yang pertama itu mengidentifikasi masalah etika, kedua mengumpulkan fakta, yang ketiga mengevaluasi alternatif tindakan, keempat membuat keputusan, kelima melaksanakan keputusan, keenam mengevaluasi hasil. Analisis proses berpikir dalam pengambilan dan tindakan etis ada dua cara berpikir. Yang pertama itu sistem satu itu cepat, intuitif, emosional. Yang sistem kedua yaitu lambat, logis, penuh pertimbangan. Teknik memberikan suara pada nilai, atau kita singkat dengan GVV, yaitu memberikan suara pada nilai-nilai adalah pendekatan praktis dalam etika bisnis yang berfokus pada bagaimana seseorang dapat bertindak berdasarkan nilai-nilai etisnya, terutama ketika berada dalam tekanan organisasi atau konflik kepentingan. Oke, kita bahas M5, yaitu Kode Etik Akuntan Indonesia. Yang pertama itu analisis audiens. Pahami demografi, minat, dan perilaku audiens target Anda untuk menyesuaikan konten media sosial Anda. Yang kedua yaitu strategi konten. Kembangkan kalender konten dengan perpaduan konten pendidikan, hiburan, dan promosi. Yang ketiga, keterlibatan dan interaksi
yang yaitu terlibat secara aktif dengan audiens Anda dengan menanggapi komentar, pesan, dan sebutan. Kode etik akuntan Indonesia. Yang pertama, independen dalam perikatan asuransi selain perikatan audit dan perikatan review. Kedua, kepatuhan terhadap kode etik, prinsip dasar etika, dan kerangka kerja konseptual. Yang ketiga, independensi dalam perikatan audit dan perikatan review. Oke, kita membahas M6, etika dan pertimbangan profesional dalam akuntansi. Hubungan antara sikap, perilaku, dan penilaian. Yang kedua, kerangka penilaian profesional KPMG. Ketiga, peran skeptisisme profesional. Yang keempat, kode EICPE, yaitu pertimbangan independensi bagi anggota dalam praktik publik. Etika dan pertimbangan profesional dalam akuntansi. Yang pertama, jenis ancaman terhadap independensi, ancaman tinjauan diri. Yang kedua, etika dan layanan pajak. Yang ketiga, aturan praktik profesional. M7, etika organisasi dan tata kelola perusahaan. Yang pertama itu ada etika organisasi dan kepemimpinan. Kedua, iklim organisasi dan kepentingan etis. Ketiga, hubungan antara etika organisasi, individu, dan budaya perusahaan. Nah, kita bahas etika organisasi dan kepemimpinan. Etika organisasi dapat dianggap sebagai prinsip dan standar yang diterima secara umum yang memadui perilaku dalam bisnis dan konteks organisasi lainnya. Iklim organisasi dan kepentingan etis. Yang pertama yaitu iklim etis dan inti. Yaitu iklim etis ini merupakan suatu moral dalam organisasi, sedangkan etis, pemimpin berperan menciptakan iklim yang mendukung etika, dan inti yaitu karakter pemimpin, menentukan iklim etika organisasi. Oke, kita bahas hubungan antara etika organisasi, individu, dan budaya perusahaan. Yang pertama itu etika individu, kedua etika organisasi. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.